Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Irwan Channel di sini. Kali ini saya akan menampilkan paparan Bapak Fauzi Eko Prayono terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasan dan paparan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB, baik di Serang, di Muara Jawa, dan di Blora, serta Bapak Ibu sumber pendamping di masing-masing SKB. Saat ini saya akan mencoba dulu kita memahami bagaimana tujuan pertama dari adanya bantuan dari direktorat ini terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu dulu Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Baik, saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ribuan. Jadi sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu ya di layar masing-masing, sudah terlihat ya? Tapi pakai. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke. Baik, jadi yang perlu kita pahami bagaimana kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan melalui bantuan implementasi dan adaptasi kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Kalau nama bantuannya itu kan implementasi dan adaptasi kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Sebenarnya endingnya itu ingin melakukan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana dan kenapa nanti kita akan ketahui bersama Ibu dan Bapak. Nah, kenapa kita masih harus didorong untuk implementasi dan adaptasi kurikulum Ibu dan Bapak sekalian? Karena bagian besar satuan pendidikan non formal, baik itu PKBM, juga sebagian SKB, itu masih berorientasi pada muatan kurikulum yang bersifat umum atau muatan umum, yaitu mata pelajaran yang akademik saja. Masih banyak yang orientasinya pendidikan kesetaraan itu pada mapel yang bersifat akademik. Pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS itu masih berorientasi pada muatan umum. Padahal ada di dalam struktur kurikulum itu yang kita sebut, kita kenal dengan muatan khusus, yaitu ada pemberdayaan dan ada keterampilan. Nah, muatan khusus ini masih belum banyak dikembangkan. Dan itu sebenarnya merupakan salah satu ciri khas, salah satu ya saya katakan, salah satu ciri khas pendidikan kesetaraan. Karena pendidikan kesetaraan itu kan ada 3 pilar. Pilar pertama yaitu untuk penyetaraan, setelah lulus itu diharapkan peserta didik itu bisa setara dengan non formal, dengan pendidikan formal. Yang kedua, pilar kedua punya kapasitas pemberdayaan. Yang ketiga punya keterampilan. Nah, 3 pilar ini harus kita gali, dan 2 pilar itu ada di dalam muatan khusus. Nah, ini yang belum kita gali lebih jauh dan masih berupa kulit-kulit untuk melakukan kegiatan yang muatan khusus ini. Nah, sementara di sisi lain Ibu dan Bapak sekalian, ada kebijakan dari pemerintah melalui peraturan Menteri nomor 22 tahun 2020. Apa itu? Yaitu Permen nomor 22 tahun 2020 itu sebenarnya adalah tentang rencana strategis pendidikan dan kebudayaan tahun 2019 sampai 2024. Namun di dalam renstra itu ada salah satu kebijakan terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di pendidikan formal, target untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu dilakukan melalui pengembangan kurikulum berbasis proyek. Yang kurikulumnya itu nanti diimplementasikan dan diadaptasikan pada sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu kalau mengetahui sekolah penggerak itu mengimplementasikan, mengadaptasi kurikulum berbasis proyek.
ya, kurikulum berbasis proyek. Nah, di pendidikan kesetaraan, di PKBM, di SKB memang belum ada sekolah penggerak. Namun pada tahun ini sejalan dengan kegiatan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, kita melakukan kegiatan serupa. Agar apa? Agar penguatan profil pelajar Pancasila tidak tertinggal dengan pendidikan formal. Ini latar belakangnya barangkali yang perlu saya jelaskan Ibu dan Bapak sekalian. Nah, bagaimana keluaran kegiatan ini Ibu dan Bapak? Keluaran kegiatan ini kan pertama Ibu dan Bapak harus memiliki nanti kurikulum operasional. Nah, kurikulum operasional di dalamnya memuat analisis konteks. Nah, analisis konteks ini menggunakan metode pentagonal aset. Nah, kenapa menggunakan metode pentagonal aset? Karena kegiatan di kurikulum muatan khusus itu kan untuk memberdayakan, untuk meningkatkan keterampilan. Itu tidak bisa dilakukan dengan analisis konteks menggunakan pendekatan pencapaian standar 8 standar nasional pendidikan. Yaitu dilakukan dengan pendekatan pentagonal aset. Nanti akan kita gali lebih lanjut Ibu dan Bapak. Dan pendekatan pentagonal, metode pentagonal aset itu sudah banyak digunakan, misalnya bagaimana untuk memberdayakan keluarga miskin, pada program PNPM, kemudian pada kegiatan lembaga swadaya masyarakat, itu digunakan pada beberapa kegiatan itu. Dan itu nampaknya cocok bagi PKBM dan SKB ketika akan merumuskan kegiatan berbasis proyek pada muatan kelompok khusus. Nah, kemudian di dalam kurikulum operasional itu juga ada visi, misi, dan tujuan. Ada visi, misi, tujuan yang dirumuskan berdasarkan analisis konteks metode pentagonal aset tadi. Kemudian ada struktur kurikulum. Kemudian ada pemetaan SKK. Kemudian ada jadwal pembelajarannya di dalam kurikulum operasional. Kemudian ada rancangan pembelajaran dan penilaian. Nah, rancangan pembelajaran dan penilaian itu nanti berupa silabus untuk program muatan kelompok khusus. Kalau untuk program kelompok umum kan sudah ada semuanya Bapak Ibu tinggal melihat silabus modelnya. Yang belum ada itu untuk kelompok khusus. Kemudian bagaimana rancangan penguatan profil pelajar Pancasila yang termuat di dalam silabus itu Ibu dan Bapak. Nah, kemudian yang kedua produknya itu adalah model kontekstual. Model kontekstual ini berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila minimal 5 modul ya, minimal 5 modul. Jadi boleh 6, boleh 5, boleh 7, mau 20 juga boleh, tapi minimal 50. Nah, minimal 50 itu di dalam RAB kan ditulis ada 20 penulis. Nah, 20 penulis itu bisa kalau 5 modul berarti setiap modul ditulis oleh 4 orang. Nah, kalau mau menulis 10 modul berarti setiap modul ditulis oleh 2 orang. Nah, nanti berapa modulnya dan modulnya apa saja itu nanti tergantung dari analisis konteks. Ya, tergantung dari analisis konteks. Dan munculnya modulnya itu bentuknya apa atau modulnya itu substansinya apa nanti tergantung dari analisis konteks. Kemudian nanti terakhir Bapak Ibu ada kegiatan pengibasan setelah seminar. Nah, rangkaian kegiatannya kira-kira seperti ini Ibu dan Bapak. Jadi yang pertama adalah penyusunan dokumen KTSP, dokumen kalau sekarang itu disebut dengan KSP ya. Tapi definisi umumnya adalah kurikulum operasional. Dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021, dokumen operasional itu disebut dengan kurikulum satuan pendidikan. Pada peraturan menteri yang lama dan pada PP yang lama itu disebut dengan dokumen KTSP. Nah, barangkali perubahan dokumen KTSP menjadi KSP ini karena masyarakat atau bahkan pengambil kebijakan di dinas kemudian dan bahkan sebagian di kementerian menganggap KTSP itu nama kurikulum. Padahal KTSP itu nama kurikulum operasional. Bukan kurikulum, bukan acuan kurikulumnya. Nah, kurikulum 2013 itu juga membutuhkan dokumen KTSP. Nah, agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka kemungkinan dan tepat itu penggunaan istilah kurikulum satuan pendidikan pada peraturan Menteri 57 2021 itu tepat, tidak membingungkan. Kalau dulu kan
Masuk kurikulum 2013 kok butuh KTSP? KTSP itu kan kurikulum lama. Padahal Permendikbud nomor 61 itu ditandatangani tahun 2014 setelah kurikulum 2013 terbit. Dan di Permen 61 tahun 2014 butuh kurikulum 13 itu butuh KTSP. Nah, sekarang tidak terjadi lagi kebingungan ya. Mudah-mudahan karena kurikulum operasional sekarang disebut dengan KSP. Nah, Bapak Ibu nanti akan melakukan penyusunan KSP pada pertemuan pertama, kemudian dilakukan penyusunan berdasarkan analisis konteks. Nah, di samping itu Bapak Ibu juga melakukan penyusunan modul. Nah, pada kegiatan kedua memang di sana di dalam RAB itu kan disebut review kurikulum, tapi sekaligus juga melakukan review modul sebenarnya. Jadi di samping itu Bapak Ibu setelah tahap pertama itu menyusun kurikulum operasional, kemudian ada online modulnya, menyusun modul, kemudian dilakukan review. Nah, setelah itu kemudian dilakukan uji coba, kemudian seminar, kemudian terakhir dilakukan pengimbasan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian urutan kegiatannya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami juknis. Nah, kemudian kita kembali kepada struktur kurikulum pendidikan kesetaraan. Di mana posisi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu Ibu dan Bapak? Kalau kita melihat struktur kurikulum pendidikan kesetaraan, kan ada dua. Kelompok umum 70%, kelompok khusus 30%. 70%, 30% dari apa? 70% dari total beban belajar dalam satuan SKK. Jadi misalnya paket C itu ada 120 SKK misalnya, 70%-nya itu adalah kelompok umum misalnya ya. Kemudian kelompok khususnya 30%. Nah, untuk kelompok khusus ini kan ada dua mata pelajaran, ya, ada dua mata pelajaran. Yang pertama pemberdayaan, yang kedua keterampilan, dan keterampilan dibagi lagi keterampilan wajib dan keterampilan pilihan. Nah, kita ketahui di dalam keterampilan itu, keterampilan wajib itu ada olahraga, ada seni budaya, ada prakarya. Olahraga, seni budaya, prakarya pada kurikulum pendidikan kesetaraan bukan mata pelajaran. Sekali lagi, bukan mata pelajaran, tapi merupakan muatan pada mata pelajaran keterampilan wajib. Ya, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Kalau kita lihat di struktur kurikulumnya tidak ada mata pelajaran pendidikan olahraga, tidak ada mata pelajaran seni budaya, tidak ada mata pelajaran prakarya. Pak, tapi kok silabusnya ada? Iya, silabusnya itu karena ada muatan olahraga, karena ada muatan seni budaya, karena ada muatan prakarya. Nah, kalau kita lihat, kita cek Bapak Ibu mungkin sudah menerima petunjuk tentang penulisan ijazah dan sudah melihat format ijazah. Di ijazah yang paket C, paket B, paket A, kurikulum baru, kurikulum 2013 itu tidak ada nilai pendidikan olahraga, nilai seni budaya, nilai prakarya. Yang ada nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan itu gabungan dari nilai pendidikan olahraga, nilai seni budaya, nilai prakarya, dan juga nilai keterampilan pilihan. Nah, kemudian di ijazah juga diminta untuk menuliskan nilai pemberdayaan. Nah, bingung teman-teman. Ini diisi dari apa, Pak? Nilai pemberdayaan. Nah, karena memang barangkali masih belum begitu memahami bagaimana konstruksi struktur kurikulum pendidikan kesetaraan 2013. Kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Kita harus membuat muatan-muatan pada mata pelajaran pemberdayaan, yaitu kegiatan-kegiatan yang berupa peningkatan kapasitas, pengembangan diri, itu harus kita buat di dalam mata pelajaran pemberdayaan. Dan sekarang di dalam bantuan implementasi dan adaptasi kurikulum ini, Bu dan Bapak, Bapak Ibu diminta untuk membuat kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan, kegiatan yang terkait dengan keterampilan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi nanti ada sebuah proyek, tapi mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan dan kegiatan keterampilan. Sehingga nanti kalau mengisi nilai ijazah tidak bingung lagi, karena sudah punya kegiatannya, karena sudah punya aktivitas pembelajarannya.
Nah, tapi dilakukan dengan berbasis proyek, tidak split-split, tapi nanti dalam implementasinya boleh muncul pemberdayaan sendiri, boleh muncul keterampilan sendiri, boleh terintegrasi. Tapi karena ini dilakukan berbasis proyek, Ibu dan Bapak, diharapkan itu merupakan program yang terintegrasi. Nah, ketika kegiatan proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila itu dituangkan atau dilaksanakan, boleh saja ada satu aktivitas yang ada sentuhan dari mata pelajaran. Misalnya akan membuat ada kerentanan terkait di bantaran sungai itu masalah enceng gondok, ya ada enceng gondok. Nah, kemudian masyarakat di sekitarnya perlu akan ternyata ada aset enceng gondok yang bisa kita berdayakan. Nah, kemudian membuat kerajinan enceng gondok dari potensi aset yang ada di lingkungan. Nah, kemudian dibuat modul bagaimana melakukan membuat kerajinan enceng gondok. Tapi modul pertama membahas apa itu enceng gondok. Nah, ketika membahas apa itu enceng gondok, akan melakukan penggalian pengetahuan dari IPA atau dari biologi atau dari geografi. Itu yang dimaksudkan terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran yang lain. Tapi kita tidak melakukan mata pelajaran biologi, kita tidak melakukan mata pelajaran geografi, tapi modul itu ada muatan-muatan dari berbagai aspek, berbagai muatan mata pelajaran. Itu yang kita sebut dengan kurikulum berbasis proyek, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, ini memang tantangan bagi kita, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, bagaimana kita mengembangkan kegiatan ini, Ibu dan Bapak? Jadi pertama Bapak Ibu kan harus melakukan analisis konteks, ya, harus melakukan analisis konteks, kemudian nanti dimasukkan di dalam kurikulum satuan pendidikan, karena nanti kemudian ada ide kegiatan untuk pengembangan muatan kelompok khusus, ya, pengembangan muatan kelompok khusus, dan itu dimasukkan di dalam dokumen satuan pendidikan atau kurikulum operasional. Nah, kemudian dibuat rancangan pembelajarannya, kemudian nanti disusun modulnya. Nah, ketika kita menyusun rancangan pembelajaran dan menyusun modul, itu harus ada kaitannya dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan itu nanti muncul di dalam langkah-langkah pembelajarannya. Bagaimana penguatan ketakwaan, penguatan mandiri, penguatan kebinekaan global, penguatan bernalar kritis. Dimensi-dimensi itu muncul di dalam langkah-langkah pembelajaran. Kemudian dan juga di dalam modul. Kemudian rancangan pembelajaran dan proyek penguatan profil Pancasila itu menggunakan 3 tema dari 7 tema yang tersedia. Jadi kalau sekolah formal itu Ibu dan Bapak disediakan 7 tema, ya, ada 7 tema. Sedangkan kita pada pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan kita menggunakan 3 tema penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kita kembali dulu ke profil pelajar Pancasila, Ibu dan Bapak. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 Bapak Ibu sekalian tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di sana dituangkan bagaimana upaya untuk mencapai profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi atau 6 aspek yang ingin dikuatkan. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri. Dan ini sebenarnya merupakan upaya penguatan karakter Ibu dan Bapak sekalian. Dan itu nanti muncul di dalam kegiatan-kegiatan di langkah pembelajaran. Dan ini merupakan tantangan kita semuanya. Karena apa? Karena selama ini kan target kita itu selalu pada ujian nasional yang fokus pada kemampuan kognitif saja. Padahal pengembangan sumber daya manusia unggul itu harus bersifat holistik. Tidak hanya keterampilan, tidak hanya pengetahuan, tapi bagaimana upaya penguatan karakternya. Nah, ini juga sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar. Itu Ibu dan Bapak sekalian. Ini kan masih normatif ya, masih normatif. Nah, ini kita lihat ada 7 tema proyek penguatan
profil pelajar Pancasila ya. 1, perubahan iklim global, 2, kearifan lokal, 3, Bhinneka Tunggal Ika, 4, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi, dan kewirausahaan. Nah, di dalam kegiatan implementasi dan adaptasi kurikulum kita ini, kita disediakan 3 tema saja. Ya, kalau sekolah penggerak menggunakan 7. Kalau kita 3, kearifan lokal, berrekayasa dan berteknologi, kemudian kewirausahaan. Yang ketiga tema itu atau masing-masing tema itu nanti akan berupa kegiatan proyek pada muatan kelompok khusus ya. Jadi sekali lagi pada kegiatan proyek pada muatan kelompok khusus. Kalau di sekolah tidak. Kalau di sekolah itu berbasis proyek tapi inter mata pelajaran. Jadi ada satu proyek, kemudian ditinjau di situ ada pendidikan agama, PPKN, kemudian IPA, IPS, ditinjau dari semua mata pelajaran. Jadi kegiatannya harus meliputi dari seluruh mapel yang ada. Sehingga beban belajarnya diambil dari beban belajar mata pelajaran. Itu kalau di sekolah penggerak. Nah, kita tidak. Kita kegiatan proyeknya pada muatan kelompok khusus. Jadi yang paling betul, yang paling baik sebenarnya ya Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan integrasi pada kurikulum muatan khusus yang berupa pemberdayaan dan keterampilan ya, berupa integrasi. Misalnya kita, dan itu sebenarnya sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita akan melakukan tadi kegiatan keterampilan enceng gondok dari analisis konteks ya, ketemu enceng gondok, kerajinan. Dia tidak hanya dibekali bagaimana keterampilan membuat kerajinan dari enceng gondok. Mulai dari enceng gondok dibuat menjadi bahan kemudian dirubah menjadi keterampilan. Tidak hanya itu, tapi dia juga dibekali dengan penguatan karakternya. Bagaimana pertama cara melakukan lobby, kemudian lobby dengan mitra, kemudian cara melakukan pemasaran, kemudian menghitung untung rugi, dan ini di setiap kegiatannya itu memunculkan 6 dimensi kunci profil pelajar Pancasila di dalam setiap kegiatannya. Itu penguatan karakternya. Jadi antara kegiatan keterampilan dengan kegiatan kewirausahaannya itu diintegrasikan, tidak merupakan kegiatan yang terpisah. Ini yang diharapkan seperti itu Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kemudian kalau kita kita berusaha untuk memasukkan nilai-nilai 6 dimensi kunci profil pelajar Pancasila yang di sini ini kan masih terlalu abstrak ya. Masih terlalu abstrak. Maka ini saya bantu bagaimana kita melihat definisinya. Pertama kita lihat 6 nilai mulai dari beriman sampai kreatif, kemudian kita cermati definisinya, kemudian kita lihat elemen kuncinya. Dan ini nanti harus mewujud ada pada kegiatan langkah pembelajaran, baik dalam kegiatan pembelajaran tatap mukanya maupun dalam kegiatan yang modular. Jadi di modul juga muncul. Tidak harus dalam satu modul itu muncul ke 6 nilai ini. Mungkin ada 5 modul, dari keseluruhan 5 modul itu 6 nilai ada. Ya 6 nilai. Yang paling bagus memang dalam satu modul ada 6 nilai. Ya 6 nilai itu ada. Nah, ini yang barangkali perlu kita cermati nanti Ibu dan Bapak sekalian. Pertama ya, bagaimana nanti kita memasukkan elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti nanti di dalam modul itu, di dalam kegiatan pembelajaran itu ada kata kunci untuk akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Ini dimunculkan di dalam kegiatan-kegiatannya. Kemudian untuk berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, ada mengarah kepada kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Saya kira kalau kita pahami Ibu dan Bapak nanti akan lebih mudah memasukkan di dalam modul ataupun kegiatan pembelajaran. Tapi kalau kita hanya berdasarkan nilai yang di kolom paling kiri itu kita agak sulit. Kemudian yang ketiga gotong royong, di sana nanti ada
kolaborasi, kepedulian, berbagi. Jadi nanti ada kegiatan yang berkelompok, itu sudah merupakan elemen kunci bergotong royong. Kemudian mengajak mereka untuk peduli, mengajak mereka untuk berbagi, itu sudah merupakan salah satu perwujudan dari nilai bergotong royong. Kemudian mandiri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Jadi bagaimana kita meningkatkan kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembelajaran dan juga di dalam modul nanti. Bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan pengambilan keputusan. Nah, termasuk di dalamnya misalnya bagaimana cara kita melakukan promosi, ya. Melakukan promosi kan harus punya daya kritis. Kemudian kita melakukan hitung untung rugi laba usaha. Ini kan melakukan kegiatan bernalar kritis. Juga ketika kita akan melakukan promosi, kita harus kreatif. Di sana kita diminta untuk menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Saya kira dengan elemen-elemen kunci ini barangkali akan lebih mudah Bapak Ibu untuk memahami dan juga menuangkan dalam kegiatan langkah-langkah pembelajaran. Sekali lagi Bapak Ibu ya, itu harus muncul di dalam langkah pembelajaran di silabus. Kemudian muncul di dalam dokumen, muncul di dalam modulnya. Ya. Tidak hanya sekedar slogan, tapi real nanti muncul di dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itulah kita diminta untuk menyusun rancangan pembelajaran. Nah, rancangan pembelajarannya itu adalah silabus itu, Ibu dan Bapak. Saya kira untuk yang pertama terkait dengan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila, barangkali itu yang bisa saya jelaskan. Dan sebelum kita masuk ke analisis konteks, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau diskusi terkait hal yang baru saja kita bahas. Silakan.